Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ini nih yang nggak boleh. Kameranya depan. Iya. Sekarang nilai perjuangan hilang. Ini kami sedang berada di Sungai Muara, Kampung Muara, Kecamatan Teluk Naga, daerah kekuasaan PSN Pantai Indah Kapuk 2. Nah, daerah kekuasaan, jadi bukan wilayahnya. Nah, ini saya jelaskan bahwa proyek PSN PIK 2 itu sebenarnya selain menggusur rakyat dengan tanah dengan harga yang sangat murah, mereka sudah masuk aset negara. Satu aset negara adalah tanah-tanah perhutani yang ada di wilayah ini sekitar 1.400 hektar. Ini saya di dalam wilayah yang hamparan sekitar 1.000 hektar. Ini di wilayah Muara, beberapa desa. Dan ini sedang diancam untuk digusur juga oleh mereka. Nah, yang kedua yang mau diambil juga adalah wilayah aliran sungai. Itu sudah diambil oleh mereka. Kita lihat sungai-sungai yang masuk wilayah PIK 2 itu sudah dijual oleh mereka. Kita lihat sungai Dadap, sungai Tahang, berbagai sungai, bahkan sungai Cisadane yang paling besar, itu pinggirnya juga sudah dikapling oleh mereka. Jadi aset negara juga diambil. Yang terakhir adalah laut. Laut ini panjangnya yang sudah dipagar menurut instansi yang mengunjungi, itu sudah 23,4 km. Dan kira-kira panjangnya nanti sampai Tanara itu 70 km. Jadi di wilayah PSMP 2 ini bukan saja rakyat yang sudah tergusur, tapi negara pun sudah tidak berkuasa menghadapi pengambilan aset negara oleh mereka. Saya berharap perhutani tetap bertahan, jangan menyerahkan aset ini kepada mereka. Karena lihat, ini kiri kanan ini adalah swadaya masyarakat, hutan sosial yang dikelola oleh masyarakat. Mereka tanam mangrove sendiri udah puluhan tahun, dan sekarang mereka terancam untuk diusir, dan sekarang sudah diiklankan oleh perusahaan Singapura untuk menjual ini sebagai tempat wisata. Jadi coba bayangkan, kita rakyat masih ada di sini, mereka sudah menjual. Jadi saya berharap negara sekarang betul-betul meninjau perampasan aset negara oleh PSN Pantai Indah Kapuk 2 dalam 3 hal, yaitu adalah tanah-tanah perhutani yang hutan mangrove, yang kedua adalah bantaran sungai, yang ketiga adalah laut. Ini kebetulan saya ditemani teman lama saya, Pak Mulyanto, dari anggota DPR yang sangat vokal selama ini, dan Pak Hidayatullah, anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak berdua untuk menyelamatkan masyarakat di wilayah Banten ini. Pesan saya sederhana. Perhutani, di mana nasionalisme Anda menyerahkan lahan milik negara kepada swasta. Yang kedua, kami meminta pada pemerintahan yang akan datang agar segera dibatalkan PSN PIK 2. Demikian, terima kasih. Indonesia, negara yang kita cintai ini adalah negara hukum. Setiap warga negaranya dilindungi oleh hukum. Sejengkal tanahnya, seciduk airnya dilindungi oleh hukum. Maka hak dan kepemilikan masyarakat yang terambil harus kita kembalikan dengan bantuan hukum. Dan kita insya Allah akan perjuangkan dengan jalur hukum dikembalikan hak dan kepemilikan dari masyarakat kita. Terima kasih. Coba lihat di depan kita tuh apartemen Tokyo yang puluhan ribu kamar yang dibangun mewah sekali, dan kita tidak tahu siapa di dalam kamar-kamar tersebut. Sementara rakyat di sini diusir untuk mereka-mereka. Ini faktanya di depan mata kita, dan ini tinggal menunggu waktu, sepertinya akan terusir semua. Nah, saya menggugah seluruh masyarakat kepada aparat, sampai aparat desa berhentilah menjadi munafik dalam memperjuangkan rakyat. Mas Said ini dikenal oleh warga sini. Benar, Pak? Iya. Mas
masyarakat sangat Iya, Pak. sangat menjerit. Oke, sekarang sekali lagi kepada pemerintah, selamatkan aset negara di perhutani, di bantaran sungai, dan di pantai-pantai. Jangan mengalah dan menyerahkan kedaulatan ini kepada oligarki yang sedang berkuasa, yang di samping ini. Coba lihat rakyat, nanti saya lihat kan bagaimana rakyat menderita, tapi sementara itu Anda membangun kemewahan di samping rakyat, penderitaan rakyat. Jadi sekali lagi, insya Allah pemerintahan baru, Pak Prabowo, munculkan nasionalismemu, munculkan patriotismemu. Dan saya sudah memang menghimbau, karena beliau menyatakan, saya rela mati di atas kebenaran untuk membela rakyat. Maka di PSN PIK 2 lah Bapak tunjukkan membela kebenaran membela rakyat di atas kebenaran, dan kalau perlu kita mati bersama di sini. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! James Riyadi adalah pebisnis Indonesia yang merupakan ketua dari Lipo Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Dialah yang memimpin, mengendalikan, memerintah dan memutuskan semua skenario apa yang harus direncanakan, dikerjakan dan dimainkan oleh 9 naga untuk menguasai Indonesia saat ini. Fakta sejarah yang sedang berjalan, de jure Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, tetapi de facto Presiden Indonesia adalah James Riyadi sebagai pimpinan semacam pilot biro 9 naga semua etnis Cina. Di alam kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan harta, darah dan nyawa, kaum pribumi ingin bangkit, mandiri dan berdaulat sebagai bangsa yang merdeka setelah ratusan tahun hidup di alam penjajahan. Lahirlah semangat kebangkitan dan tekad menuju kejayaan di alam kemerdekaan dengan ikrarnya trilogi pribumisme, pribumi pendiri negara, pribumi penguasa negara, pribumi pemilik negara. Kaum pribumi merasa sakit hati oleh kritikan etnolog Belanda Profesor Vet bahwa rakyat Indonesia seperti kambing mudah dijinakkan. Bahkan Gubernur Jenderal De Jonge di tahun 1930-an masih juga berkata Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Sun Yat-sen mengatakan, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan, ibarat a seed of Lausanne, bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Kritikan dan ejekan di atas sangat menyakitkan. Tetapi apa yang terjadi setelah 76 tahun merdeka, Indonesia kembali dijajah kekuatan asing. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun Presiden Jokowi telah menyerahkan kedaulatan negara ke penjajah gaya baru tanpa perang. Skenario Cina caplok Indonesia tanpa perang. Puncaknya adalah pembangunan ibu kota negara IKN. Ini bukan hoax, bisa diadu dengan data intelijen. Tahap pertama, Jokowi menunjuk Bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN dan memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro, Ciputra, Lipo dan lain-lain untuk membangun pemukiman Cina di IKN. Tahap kedua, kerjasama IKN dengan Shenzhen City, Twin City sebagai konsultan tata kota agar landscape-nya sesuai pesanan Xi Jinping. Tahap ketiga, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru di IKN. Mirip pencaplokan Singapura dan mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur sekarang jadi provinsi Xi Jinping. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA Cina. Sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Tahap keempat, model ibu kota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok. Otomatis sudah pasti dengan mayoritas Cina yang akan menghuni IKN. Tahap kelima, orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN, TNI Polri beserta keluarganya. Sementara penduduk asli pribumi akan terpinggirkan. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Tahap keenam, IKN adalah skenario awal berdirinya negara Indochina.
diikuti kebangkrutan Indonesia di berbagai provinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi dan elit pusat hidup mewah foya-foya dari fasilitas negara sebagaimana terjadi di negara berideologi komunis. Tahap ketujuh, terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka sebagai protes kebijakan pemerintah komunis yang otoriter, seperti negara komunis Cina dan Korea Utara. Tahap ke-8, demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang super ketat dengan membatasi media sosial seperti Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, mirip yang terjadi di Cina dan Korea Utara sekarang. Tahap ke-9, dalam rangka mengkomuniskan Indonesia, kekuatannya jauh lebih kuat dan mengerikan dibandingkan dengan tragedi G30 SPKI. Sadar atau tidak, peranan Jokowi sebagai Presiden boneka RRC sangat sentral. Kedepan kejadiannya mirip Melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah Cina menguasai Singapura. Bangun, sadar, dan bangkitlah wahai bangsa Indonesia. Telat bertindak, negara Indonesia akan hancur dan punah. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.